seorang perempuan yang cantik, menikah dengan teman kerjanya. Dan mereka berdua dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seorang putri yang cantik. Dilihat dari kesibukan mereka dan tidak bisanya sang ibu untuk meninggalkan pekerjaan, ia pun mengutus pembantu untuk membantunya di rumah dan untuk mengurus anaknya ketika ia tidak di rumah. Seiring berjalannya waktu, putrinya pun tumbuh besar dan kenakalannya semakin besar juga. Sampai suatu hari, ketika sang ibu pulang kerja, ia melihat putrinya di dapur dan di tangannya ada benda tajam yang hampir mengenai tangannya. Lalu ia bergegas dan mengambil benda tajam itu dari tangannya dan langsung mencari pembantunya di sekitar rumah yang keadaannya berantakan. Lalu ia duduk menunggu pembantunya kembali dengan sabar, dan ketika ia kembali terlambat, lalu ia berbuat kasar padanya dan menunggu suaminya pulang untuk memperlihatkan seperti apa pekerjaan pembantunya. Lalu ketika suaminya pulang, sang istri pun memberitahu apa yang terjadi. Lalu ia memutuskan untuk memotong gajinya agar tidak terulang lagi kejadian seperti ini. Sang pembantu juga mendapatkan sebuah penghinaan dan cemoohan dari sang suami. Dan hal ini membuatnya marah dan terbesit dalam dirinya untuk membalas dendam melalui anaknya yang selalu bersamanya. Maka dari itu, si pembantu itu selalu diam tanpa berbicara. Dan tidak ada satupun yang tahu tentang apa yang disembunyikan dirinya di balik diamnya. Dan setelah keadaan di rumah sudah normal dan orang tuanya semakin disibukkan dengan pekerjaannya yang bertambah, maka bertambahlah pula siksaannya kepada anak mereka berdua, di mana si pembantu itu memukulnya dengan keras dan ia melarangnya makan selama beberapa hari dengan alasan karena telah dipotong upah gajinya. Dan anak kecil itu hidup dalam siksaan selama beberapa bulan, hingga sang ibu melihat anaknya sangat kurus sekali dan keceriaannya berkurang tidak seperti dahulu. Suatu hari sang ibu kembali dari pekerjaannya pagi-pagi untuk mengurus putrinya dan untuk mengetahui apa yang terjadi padanya. Lalu ia menghabiskan waktunya seharian bersama putrinya, merayunya dan bercerita padanya dengan cerita yang bagus. Dan ketika mereka sedang bersenang-senang, sang ibu pun mengajaknya ke kamar mandi untuk berniat memandikannya lalu menidurkannya. Tetapi ia sangat terkejut ketika melihat tubuh anaknya penuh dengan luka-luka dan sangat memar. Lalu ia memanggil si pembantu dan memintanya untuk menjelaskan apa yang terjadi. Sontak si pembantu itu menjawab dengan cepat, di mana ia tidak menyangka bahwa ia akan ditanyai akan hal tersebut. Ia tertimpa kursi ketika sedang bermain di bawah meja, yang menyebabkan sebagian tubuhnya memar. Adapun lukanya tersebut disebabkan kenakalannya ketika ia mencoba menaiki jendela di taman tetangganya. Lalu sang ibu merasa tenang bahwa pembantunya tidak ada sangkut pautnya dengan kejadian yang menimpa anaknya tersebut. Dan ketika si pembantu itu merasa yakin bahwa ibunya sudah merasa tenang, ia lalu menyiapkan rencana besar untuk balas dendam kepada sang ibu dan suaminya. Pada malam hari, mereka berdua pergi untuk menghadiri perkumpulan. Dan ketika mereka pulang, mereka tidak melihat anaknya dan pembantunya. Lalu sang ibu berteriak dengan teriakan yang nyaring, lalu ia keluar dengan syok bersama suaminya untuk mencari putrinya. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi mereka petunjuk melalui seorang penjaga rumah di sampingnya agar menunjukkan tempat yang sering pembantunya kunjungi. Lalu mereka berdua memanggil polisi dan mereka pergi ke tempat itu. Dan ketika sang ibu melihat putrinya, ia pun langsung bergegas memeluknya. Lalu sang ayah menangkap si pembantu itu yang sedang berbicara dengan seorang lelaki. Dan sang ayah mengetahui bahwa si pembantu itu bersekongkol dengan lelaki tersebut untuk menjual putrinya sebagai balas dendam darinya dan dari istrinya. Diketahui juga bahwa ia mencuri paspornya di kantornya dan bersiap untuk meninggalkan negara tersebut. Dan dari hari itu juga, sang ibu memutuskan untuk berhenti dari pekerjaannya serta merawat putrinya dan tidak akan pernah memasukkan pembantu lagi di rumahnya. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون